kita kembali lagi di pemilu 2014. Wah, nggak kerasa ya. Ternyata kalau kita tahu manfaat suara kita dan bisa menentukan nasib bangsa juga ke depannya, itu bisa membuat suatu perubahan yang luar biasa ya. Tentunya ke arah yang positif nih pemirsa nih. Jadi kalau bisa mulai sekarang yuk kita lihat caleg-caleg siapa sih yang nanti kira-kira akan kita pilih. Kemudian jangan sampai Anda salah dalam memilihnya juga atau mencoblosnya karena nanti suara Anda dianggap tidak sah. Nah, tadi yang saya bahas mengenai golput nih. Kan banyak nih yang anak-anak muda sekarang, udahlah golput aja gitu. Nah, kerugiannya apa sih Bu Betty? Golput itu artinya menurut saya nih ya, orang yang skeptis, nggak percaya diri, mubazir, karena biaya pemilu ini mahal sangat, Mbak. Berapa sih Mbak, bocoran dong? Biaya pemilu berapa sih? 2014 saja anggaran pemilu itu tidak hanya pemilu tahapan ya, tapi juga membiayai panitia ad hoc. Itu sekitar 14, sekian triliun rupiah. Jadi mubazir surat suara yang sudah dicetak tapi nggak kepake nanti karena tidak mau mencoblos. Jadi karena hal-hal itu menurut saya golput itu memang pilihan ya, karena memang negara kita tuh tidak mengharuskan Mbak Intan untuk menggunakan hak pilihnya. Tapi golput itu bukan solusi. Jadi solusi keperbaikan itu bukan dengan golput, tapi dengan memilih. Jadi karena kita tahu perubahan itu harus kita lakukan, maka gunakan hak pilih Anda gitu. Gunakan hak pilih 9 April 2014. Toh kalau sudah kita tahu siapa yang akan kita pilih, cukup 5 menit kok di TPS, di bilik suara. Kemudian di kelingking atau salah satu jarinya. Ada tinta ya dicelupkan ke jari kita. Nah itu cukup mengubah suara Indonesia ke masa yang akan datang. Nah jadi keren nih buat yang 9 April nanti tangannya jarinya udah ada tinta ya. Dan jangan lupa suara kita itu adalah menentukan masa depan dari bangsa ini sendiri. Jadi sayang banget kalau sampai kita golput. Kalau di luar negeri ini di beberapa negara katanya didenda ya kalau golput ya. Di Australia aja denda sekian ratus dolar gitu ya. Nah kita kan tidak karena memang membutuhkan partisipasi aktif masyarakat kita sendiri. Oke, mungkin ada yang Ibu Betty ingin sampaikan kepada pemirsa, terutama kepada pemilih muda kita nih yang mungkin ini pertama kalinya Anda ikut andil atau memberikan suara di Pesta Demokrasi Indonesia. Ini pesta besar loh buat Indonesia ya. Ya, jadi anak muda jadilah pemilih cerdas. Pemilih cerdas itu ada 4 langkahnya. Pertama, pastikan Anda sudah terdaftar. Yang kedua, pastikan kita tahu bibit bebet bobot yang akan duduk menjadi wakil rakyat kita. Yang ketiga, karena anak muda sukanya gegap gempita, hura-hura gitu ya. Ingat 9 April itu bukanya cuma jam 7 pagi sampai jam 1. Jadi jangan tidur kesiangan. Jangan bablas. Betul, jangan bablas. Jadi 7 pagi sampai jam 1 siang. Karena ketika kita datang di atas jam 1, TPS sudah close, sudah tutup. Jadi pemilih cerdas itu harus datang menggunakan hak pilihnya pada masa jam 7 sampai jam 1. Terakhir, tetap kritis. Jadi siapapun yang nanti terpilih itu tetap dipantau. Apakah dia menjalankan janji-janjinya sebagai wakil rakyat. Kalau enggak, jangan pilih lagi. Dan itu menurut saya pemilih cerdas itu harus tumbuh dari kita sendiri, dari anak-anak muda Indonesia. Nah, jadi siapa bilang nih anak muda nggak bisa ikut menentukan andil dari bangsa ya? Satu suara sepertinya biasa saja, tapi kalau seluruh anak muda Indonesia menyumbangkan suaranya, jadinya banyak banget ya, jutaan suara juga. Nah tadi mungkin WP bisa diulang lagi Bu Betty untuk kalau kita pengen tahu nama kita sudah terdaftar apa belum ya dari pemilih tadi? Jadi kalau mau lihat apakah Anda sudah terdaftar apa tidak, di kpu.go.id. Kalau pengen tahu data calon kita itu untuk DPR RI itu di kpu.go.id, untuk DPRD provinsi dan DPD itu ada di kpujakarta.go.id. Gampang, Mbak. Jadi kpu.go.id dan kpujakarta.go.id. Oke, jadi itu untuk mengecek nama kita tuh apakah kita sudah terdaftar sebagai pemilih atau enggak. Kalau ternyata nama kita belum ada, padahal kita udah pegang KTP nih, harus kemana kita? Memang perlu banget partisipasi kita sendiri, datang ke kelurahan, bawa identitas diri. Saya udah cek nih di online, kok nama saya nggak ada. Jangan putus asa, bukan berarti tidak dapat menggunakan hak pilih, tapi nanti Anda akan terdaftar di daftar pemilih khusus namanya, Mbak. Ada? Betul.
Sekalipun nanti pas hari H tidak juga ada namanya, bukan berarti juga Mbak Intan nggak bisa memilih. Oke. Mbak Intan cukup datang ke TPS sesuai dengan alamat Mbak Intan. Oke, dia TPS yang sesuai alamat di KTP ya? Betul, jadi Oke. tinggal datang dan bilang saya mau menggunakan hak pilih saya. Oke, kalau gitu Ibu Betty terima kasih banyak atas waktunya. Wah, luar biasa informasinya, menarik sekali menemani saya makan, minum sambil kasih informasi Enak, tentang pemilu 2014. Makasih, Mbak. Nah, jadi pemirsa, sebentar lagi kita akan mengadakan Pesta Demokrasi Indonesia dan ini pesta besar bagi rakyat Indonesia. Jadi sayang sekali kalau Anda tidak menyumbangkan suara Anda. Ingat, suara Anda adalah suara masa depan bangsa. Jadi mulai sekarang hilangkan kalimat golput karena ternyata itu lebih banyak merugikan daripada menguntungkan. Jadi maju Indonesia. Akhirnya saya Intan Air pamit dan kita ketemu lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.